warahmatullahi wabarakatuh. Josan. Ada yang bisa dibantu? Sebenarnya itu aku nggak ada masalah, cuma aku aja sama itu temenku yang Oke, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke aku masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saat ini viral, saya tidak akan take down. Gimana sayang? Ya tahu. Nah, itu saya kan sering lihat di teman aku itu sering cowok katanya di formal tapi kok agak ragu gimana gitu loh, kok ada gitu di Hongkong job untuk cleaning service sama di resto itu gimana? Oke, tentang job cowok. Ini padahal saya sudah bahas berkali-kali ya. Job cowok itu apakah ada? Ada Mbak, tapi tidak dari Indonesia. Mereka yang memiliki KTP Hongkong. Tapi kalau sampai ada orang mempromosikan itu, saya bisa katakan bahwa 99% itu modus, Mbak. Soalnya udah berkali-kali dia. Terus? Terus ada yang di job laundry itu untuk 2 orang, dia bilang udah full. Job apa? Kan Job apa? Coba komen. Job apa? Laundry di itu loh, di tempat laundry, laundry baju itu loh. Terus? Terus kan aku tuh komen. Ini soalnya kan temanku di Hongkong aku udah kenal dulu gitu, tapi dia udah pulang ke Indonesia dan udah lama mungkin di Indonesia, udah punya anak juga. Kok tiba-tiba dia ada posting cari itu cowok untuk job di Hongkong kayak gitu. Jobnya itu formal, terus kerja di resto. Kerjanya job formal di Hongkong untuk laki-laki, job di resto untuk 10 orang saja. Terus dia juga kasih nomor WA-nya kayak gitu. Terus aku coba komen, dia bilang itu ini dulu khusus untuk Filipina dan sekarang kita coba cari yang di Indonesia kayak gitu. Terus yang aku tanyakan ini dia itu resmi atau enggak, atau itu pakai KTP apa kayak dulu, Miss? Sekali lagi, tidak ada job itu, Mbak. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Tidak ada job itu, Mbak. Jadi kalaupun ada, itu ada ujiannya internasional di mana kalian tidak akan dicari di tempat umum. Itu ada job of fire. Jadi kalau cuma laundry, jaga ayam, buat kandang ayam, di restoran, di sini tuh banyak orang, Mbak. Ngapain cari dari Indonesia yang nggak bisa bahasa, sayang? Mereka makanya aku juga. Ya, Miss. Jadi mereka itu cuman modus, kan saya sudah bilang berkali-kali di YouTube, bahkan saya sudah bilang tidak ada. Tidak ada. Kalau ada nggak mungkin dong. Ya aku juga itu heran kok dia berani-beraninya nyari cowok, kasih lowongan cowok. Kan saya sudah bilang, Mbak, kalau ada job cowok itu tidak akan dipublikasikan. Kalau tidak percaya selidiki, kemarin pun saya sudah mengusutnya. Bahwa kan mereka pakai atas nama KJRI. Saya sudah mengusutnya sampai ke sana. Tidak ada. Saya sudah katakan tidak ada. Kalaupun ada, itu pun tidak akan ditaruh di Facebook. Tidak akan taruh di YouTube. Karena memang sangat sulit sekali prosesnya. Gini loh, Mbak, secara logika, saya menikah sama orang Hongkong. Saya kerja di agent. Lah kenapa adik-adik saya nggak ada yang di sini? Kalau ada, itu kan bukannya adik-adik saya dulu yang saya ambil. Keponakan saya dulu yang saya ambil. Benar tidak? Benar nggak? Walaupun dek kandang ayam, adik saya pun mau jaga ayam. Tapi masalah ayamnya siapa yang dijaga? Iya. Mau kasihan sama orang-orang nanti kalau udah masuk kayak gimana. Dia kok tega kayak gitu loh. Iya. Kalau nggak formal kenapa? Karena kan dia baik kayak gitu loh. Karena kemarin kan sudah ada yang di-up, ada yang langsung ke sini, Mbak. Tapi dengan cara ilegal. Akhirnya dia di sini overstay. Akhirnya dia jadi cuci piring di mana-mana. Akhirnya dia ambil paper. Itu ada. Diterbangkan. Tapi nyampe sini gak ada kerjaan, sayang. Jadinya overstay. Terus jadinya gelandangan.
Saya sudah berkali-kali wanti-wanti bahwa job cowok apakah ada di Hong Kong? Ada, tapi sangat sulit sekali. 1000 mungkin ada 1. Terus kapan giliranmu dapat job cowok itu? Sementara saya sebagai agent, saya pun pengen masukin adik saya kalau itu memang benar. Tapi masalahnya kan itu nggak benar, sayang. Terus gimana itu untuk mengatasi? Biarkan saja gitu kalau dia bikin status harusnya gitu. Tapi kasihan ya kalau orang-orang adikku mau ke sana, terus banyak yang komen Yang gini loh, Mbak. gitu loh. Gini loh, penipuan terjadi karena kalian memberikan peluang. Saat itu saat dia nulis status, kalian langsung menyerbu. Sebenarnya kesalahan apakah di dia? Ya enggak dong. Wong dia mau cari mangsa kok. Dia nggak salah. Kalian yang salah. Coba kalau dia buat status, tanyakan PT-nya di mana, agennya di mana. Boleh nggak saya telusuri dulu tempatnya? Jangan bilang saya mau lah. Sampean mau langsung disuruh inbox, DM, kirim uang. Ya kalian ketipu. Kalau ada orang upload status mengatakan ada job cowok, katakan di mana kantornya. Dan mereka kalau tidak ada kantor, mereka akan berbelit-belit lagi. Oh nggak apa-apa Mbak, kalau kamu nggak mau ya udah ada yang lain lagi mau. Yang penting kirim uangnya dulu. Itu udah pasti modus. Paham nggak maksudku? Saya paham. Kalau memang di Hong Kong ada kantornya, kayak Miss Yuni, Paranono kantore. Kalau cuma nanti kalau dia makanya komen kayak gitu tak tanyain. Makanya langsung kayak gitu, Mbak hati-hati. Karena sekali lagi modus itu terjadi karena kalian yang memberikan peluang. 1, peluangnya apa Miss kok bisa? Karena kita tamak. Sudah nyata, sudah diingatkan nggak ada, kalian masih percaya sama status orang. Dan yang buat status nggak salah. Karena dia memang cari mangsa. Paham? Paham. Padahal saya sudah bilang, tidak ada pabrik tahu cari staf dari Indonesia. Tidak ada kandang ayam jaga ayam cari staf dari Indonesia. Tidak ada dari kebun cari staf dari Indonesia. Walaupun saya sendiri itu ada job kebun. Saya pun tidak upload Mbak di Facebook. Kenapa? Sekali saya upload ratusan orang. Maka dari itu saya akan mencari anak-anak buah saya. Jadi di situ. Kalaupun ada itu bohong. Tidak resmi ya. Betul. Saya bisa bilang tidak resmi. 75% itu bohong. Yang aku heran tuh kok itu ya dia itu temanku dulu waktu 2017. Kan sekarang sudah mantok Mbak. Sekarang kan udah pulang Indonesia nggak punya uang. Dia cari cara apapun itu. Dia udah kaya punya usaha juga di rumah Pak. Ya kok heran nggak dia mau kayak gitu loh cari kerja kayak gitu kan juga nggak halal termasuk ya misalnya dengan menipu orang kan kasihan kayak gitu loh. Iya, iya. Kalau orang kasihan nggak ada penjahat di luar sana Mbak. Iya. Terima kasih banyak ya Miss untuk informasinya. Matur nembah nuwun. Penjelasannya. Nggih. Saya itu sangat ngefans banget sama Miss ini. Matur nembah nuwun. Itu nggak pernah ya komen di YouTube kayak gitu, tapi ini tadi ya pengen banget nanyain ya gitu. Matur nembah nuwun. Udah keangkat teleponnya, jadi agak penasaran juga. Nanti tak tanyain lagi kayak gimana dia agennya gitu biar lebih jelasnya. Oke. Terima kasih. Nggih. Siang buat ini. Terima kasih. Nggih, matur nembah nuwun. Oke, makasih nggih infonya. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya kurang tahu harus ngomong berapa kali lagi. Apakah salah penipuan itu, Yung? Menurut pendapat saya, selagi nggak ketangkep ya nggak salah. Bener nggak, Mbak? Selagi nggak ketangkep ya nggak salah. Hak orang dong promosi apa aja. Kan di Facebook tidak dikatakan bahwa ini modus, ini tidak modus. Yang penting tidak vulgar, maka Facebook tidak akan nge-ban. Dan yang di Facebook saya aja ada yang jualan togel-togel, hacker-hacker itu
Ada. Dan kalau kalian percaya, ya aneh, gitu aja. Saya sudah wanti-wanti berkali-kali bahwa tidak ada job cowok dipromosikan di Facebook ataupun di YouTube. Jika ada, itu saudaramu sendiri yang bawa dari Indonesia ke sini, ataupun keluargamu, ataupun agenmu sendiri itu ngomong sama kamu. Jadi kalau ada job cowok dipromosikan, pertanyakan. Kalau ada job cowok, ada agennya, ada kantornya, alamatnya jelas, ya oke, kamu percaya. Tapi kalau alamatnya nggak jelas, wes ojo diparani mbak. Wes aku ngomong berkali-kali. Kalian itu sudah ketipu berapa puluh juta. Berapa orang yang sudah ketipu, tapi masih aja percaya. Jadi kalau sudah ketipu, jangan nyalahkan yang promosi, mbak. Yang promosi kan sepromosi, hak-hak dia dong. Tapi hak kamu juga untuk mengontrol bahwa kamu tidak bisa ditipu oleh mereka dengan cara mengantisipasinya, dengan cara mengendalikan emosimu saat ngelihat ada job cowok langsung terpesona. Wong saya yang sudah berkali-kali di YouTube, di TikToknya siapa itu, di Facebook mengatakan bahwa tidak ada job cowok, itu aja masih banyak yang WhatsApp saya nanyain job cowok. Lah kalau saya mau loh mbak, sudah berapa puluh orang, udah berapa ratus orang saya dapat uang. Tapi saya tidak ingin itu, saya tidak mau itu gitu loh. Jadi pandai-pandailah memilih. Pandai-pandailah memilah-milah. Di sini apakah ada orang yang jaga ayam kandang ayam? Ada. Tapi ngapain ambil dari Indonesia yang di Hongkong sini ada? Pabrik tahu apakah ada? Saya kurang tahu, tapi kayaknya kalau pabrik tempe ada. Karena banyak tempe di sini. Tapi apakah butuh tenaga dari Indonesia? Ya nggak perlu, Mbak. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan mudah percaya. Aku ngomong berkali-kali. Ojo mugawa keluargamu mrene, bojomu mrene. Engko lek disantap rayap engko sing nangis. Sudah banyak kejadian seperti ini, saya sudah mengingatkan. Tapi kembali lagi hak asasi manusia, sak senengmu mbak. Saya cuman mengingatkan kalau kena, rek ra kena rapopo. Kadang-kadang orang itu angel tuturane sebelum dia kejegur. Lek sudah basah kuyup, baru kalian tuh tahu rasanya kejegur itu soro, nelongso. Jadi pesan saya, berhati-hatilah pada teman baik, pada saudara baik. Saat uang berbicara, tidak punya saudara, tidak punya teman. Apapun dilabas. Dan uang itu sangat manis bagi orang yang merasakan manis. Dan uang itu sangat pahit dan getir saat kita ditagih sama rentenir. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.